Jalan Durian nomor 1 Anda mendengar Anda masih di Lintas Anda Pagi bersama saya Rizwan Subi yang menemani Anda untuk edisi hari ini. Masih tersisa satu topik wawancara yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait dengan cerita kontingen Anda di PES Parade Nasional 2022 yang diselenggarakan di Kupang ya baru-baru ini. Dan kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, Lori Gadejo, Ketua Kontingen PES Parade Kabupaten ND melalui sambungan telepon. Pro 1, Kanal Inspirasi. Halo, selamat pagi Pak Lori. Selamat pagi, Mas Pak Ridwan ya. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Lori sudah di ND ini ya? Sudah di ND. Nah, kemarin penutupannya 31 Oktober begitu ya di sana di Kupang ya. Ini bagaimana suasana penutupan kemarin di sana Pak Lori, meriah atau seperti apa? Suasana penutupannya meriah karena manusianya banyak. Ya. Karena peserta-pesertanya pada datang, walaupun sempat ketar-ketir juga karena sore itu sempat hujan. Oke. Mendung berat sempat hujan, tapi puji Tuhan pas jamnya itu hujannya berhenti dan kita dapat acara dengan baik. Beracara dengan baik di tempat sampai sekitar jam 11. Oke, di tempat terbuka begitu acaranya Pak Lori kemarin ya? Ya, tempatnya di Stadion Epoi itu. Jadi kita duduk di alam terbuka, duduk di atas kursi tapi di lapangan rumput. Oke. Baik, Pak Lori, untuk kontingen NTT sendiri nih, bisa diceritakan nih, kemarin dalam pelaksanaan PES Parani, berapa kategori yang diikuti oleh kontingen NTT, Pak Lori? Kalau kontingen ND itu kami ikut cuma satu kategori, yaitu paduan suara dewasa campuran. Oke. Karena pada saat mengikuti PES Parani tingkat provinsi, kita hanya menang menjadi juara satu. Sebenarnya kita ada beberapa juara. Misalnya paduan suara anak itu yang diwakili oleh anak-anak dari paroki Datuk Keli itu kita juara 2. Sedangkan paduan suara OMK itu anak-anak dari paroki Ndona kita juara 3, tetapi yang dipilih hanya juara 1 ya? Yang dipilih hanya anak-anak yang juara 1, sehingga ND hanya mengirimkan satu wakil, yaitu untuk paduan suara dewasa campuran. Oke. Nah, dari kontingen ND sendiri kemarin yang terpilih untuk mengikuti PES Parani di tingkat nasional ini, bagaimana penampilannya di sana? Sudah memuaskan? Apakah sesuai dengan yang diharapkan gitu Pak Lori? Kalau soal penampilan, ya kami tentu berjuang ya, harus ada beda antara PES Parani tingkat provinsi dan tingkat nasional. Kami berjuang. Lalu berdasarkan pendapat banyak orang yang menonton secara live, itu mengatakan bahwa beda, penampilan jauh lebih bagus ketika penampilan di tingkat nasional. Ya memang harus berbeda karena pesaingnya itu tentu lebih jauh lebih banyak ya, dan hebat-hebat semua. Sehingga kami berusaha berpenampilan lebih baik. Oke. Dan hasilnya seperti apa kemarin Pak Lori untuk kontingen ND yang ikut di PES Parani tingkat nasional? Oke. Dan puji Tuhan kami mendapatkan emas ya. Kami mendapatkan emas, walaupun dari yang mendapatkan hasil ini semua yang nilainya di atas 80 itu mendapatkan emas. Kita mendapatkan nilai 84,20. Kita selisih 3 angka dengan yang juara 1, yaitu dari Jawa Barat. Itu mereka 87. Nah, kita selisih 3 angka dan mereka merupakan, ya mereka memang bagus. Mereka juga juara bertahan. Dari Jawa Barat itu waktu PES Parani 1 di Ambon itu mereka juga juara. Mereka championnya. Sehingga
itu tadi kita kalah dengan orang-orang hebat. Kalah dengan orang-orang, tapi kalah dengan terhormat begitu. Tetap dapat medali emas begitu Pak Lori ya. Sangat terhormat karena kami juga berjuang, kami dapat nilai 84. Terus kalau sedikit mau bangga-bangga diri yaitu bahwa di Pesarani 1 itu yang termasuk juga yang top itu misalnya Jawa Tengah, pusatnya PML ya, Pusat Musik Liturgi, atau DIY itu ya puji Tuhan kita ini di atas mereka. Padahal mereka juga hebat-hebat. Jadi kalau saya puas, saya bangga dengan hasil yang dicapai. Ya, ya. Ada tidak yang perlu diperbaiki lagi ke depannya kalau ikut lagi Pak Lori? Kalau saya secara pribadi ya, anak-anak gini. Jadi yang membanggakan adalah bahwa tim Pesparani Kabupaten Ende itu yang kita mulai itu adalah mereka adalah juara Pesparani tahun 2020. Kita buat Pesparani antar paroki se Kabupaten Ende. Nah itu mereka dalam kota, TPAPT dalam kota itu oleh Paduan Suara Katedral dan Buanawa. Nah itu mereka juara. Jadi prosesnya itu dari mereka dari tingkat antar paroki, terus kita naikin menjadi tingkat provinsi dan itu. Bahwa lawan-lawan kita banyak sekali yang penyanyi-penyanyi profesional. Sedangkan kami ini ibu rumah tangga. ada banyak sekali ibu rumah tangga, ada yang punya kios, yang buka kios, ada yang membantu ekonomi keluarganya dengan beternak babi. Jadi kualitasnya tetap sama begitu Pak Lori, tidak kalah. Harusnya itu kan punya kualitasnya itu jauh sekali. Dibandingkan dengan peserta yang lain. Dengan di tingkat provinsi pun juga kita jauh. Tapi dengan semangat juang dan mereka mau mendengar itu, terus dengan tentu pelatih-pelatihnya yang hebat-hebat, akhirnya ya mereka bisa setara. Jadi di tingkat nasional loh. Dengan ketemu dengan berbagai provinsi yang hebat-hebat, yang memang kampion jarak. Misalnya kiblatnya musik liturgi Indonesia itu kan ada di Jogja. Ya. Nah, puji Tuhan kami punya nilai satu tingkat di atas Jogja. Ya, jadi itu satu kebanggaan yang luar biasa lah. Nah, jadi ibaratnya sepak bola itu ya orang bisa mengalahkan Brasil itu ya hebat gitu. Jadi saya menganalogikannya begitu. Jadi bangga dan jadi orang-orang biasa ya mereka menjadi juara itu suatu yang hebat. Iya, ini prestasi yang patut dibanggakan. Dan semua kemarin yang dibawa ke Kupang berapa orang Pak Lori kontingen dari ND? Kami 34 orang. 34 ya. Penyanyinya itu 21. Terus kemudian jadi begini, mereka penyanyi 21, pianisnya 1, Ibu Senyo. Dan Senyo Marisi itu. Terus kemudian dirigennya 1, Pak Stanis Morepio, serta pelatih utama, pelatihnya mereka itu Pak siapa? Saya lupa tadi sudah ini. Lalu naik ke tingkat nasional, tingkat provinsi itu pelatihnya kita tambah, yaitu Romo Yance Senja dan Mbak Dwi dari Kupang, karena dia dulu adalah dirijen dari NTT yang berlaga di Pesparani 1. Nah, jadi itu semua kita bawa. Jadi di ND ada Romo Yance Senja, ditambah dengan kami punya koreografi yaitu Rikin Raja. Kami juga bawa dengan kami punya kami punya perias yaitu Diet Raja. Kami bawa juga bendahara karena ini ada di bawah LP3K, ada Ibu Austin, terus ada Pak Markus Raja sebagai sekretaris, serta yang dengan Oston Gadikapo sebagai itu. Jadi serta dari LP3K ada Pak Hermanto. Jadi kami 34 orang. Lengkap ini ya tim yang dibawa begitu ya ke sana. Pelatih asal dari mereka adalah Pak Hieronymus.
Oke, baik. Jadi kita 34 orang. Oke, dan semua sudah tiba di ND semua begitu ya Pak Lori ya? Puji Tuhan kami sudah tiba di ND, dan puji Tuhan dalam perjalanan pulang itu kami ketemu semua orang-orang yang harus kita ucapkan terima kasih. Oke. Misalnya Pak Bupati ya, Pak Jafar, kami ketemu di Kupang. Oke. Waktu menunggu untuk penerbangan kita ketemu Pak Jafar. Lalu turun di ND kami ketemu Pak Sekda, Ketua LT3K di bandara. Lalu sementara menunggu barang itu, kami ketemu dengan Bapak Uskup Agung ND yang juga sama-sama mereka tadi pesawatnya beda, ketemu di ND, dan semuanya mengucapkan syukur bahwa kita bisa, walaupun kita tidak menjadi champion ya, karena Jawa Barat yang menjadi champion, tapi mereka semua bangga dengan hasil yang dicapai oleh anak-anak. Orang-orang ND yang tinggal di Bonawa. Itu hebat loh, dan katedral. Pak Lori, terima kasih waktunya, dan sebelum saya akhiri terakhir nih, kedepannya nih apa yang akan dipersiapkan target dari kontingen ini untuk PES Parani yang ketiga nanti Pak Lori? Karena PES Parani yang ketiga itu tentu kita mesti menyiapkan, maka semua paduan suara yang ada di paroki-paroki, mari kita siapkan diri dengan baik. Bonawa sudah membuktikan bahwa tidak ada hal yang mustahil. Paroki, paduan suara kelas KUB bisa berlaga di tingkat nasional. Jadi maka tinggal kita berlatih, maka tidak mungkin PES Parani 3 kita semua akan muncul dari juara-juara tingkat nasional dari paroki-paroki yang ada di Kabupaten ND. Hanya itu. Maka kita harus berlatih. Baik. Pak Lori, terima kasih waktunya untuk RRI ND pagi ini Pak Lori. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih banyak, selamat pagi. Ya. Pendengar, baru saja bersama kami Ketua Kontingen PES Parani Kabupaten ND ya, Lori Garijo, yang tadi sudah menyampaikan bahwa kontingen dari ND yang mengikuti PES Parani tingkat nasional di Kupang kemarin walaupun tidak menjadi champion tapi mendapatkan medali emas